pilih Pak. Di sini jenis pelaku usaha. Kita klik, di sini kan disebut orang perseorangan atau badan usaha. Sebagai pelaku usaha, kita harus bertanggung jawab memberikan produk pangan yang aman. Produk pangan yang aman itu seperti apa? Nah, aman dari cemaran biologi, fisika, dan kimia. Jadi pada hari ini telah disampaikan beberapa cara untuk pembuatan kolam terpal. Jadi kolam terpal ini memang diperuntukkan untuk lahan-lahan yang sempit, kemudian keterbatasan sumber air. Jadi diprioritaskan untuk lele. Tahap pembuatannya yang pertama itu pemilihan lokasi yang cocok, kemudian pembersihan lahan, pengukuran rencana kolam yang akan dibuat. Jadi pertama-tama kita siapkan lahannya dulu, kita bersihkan, kita datarkan, kemudian kita ukur berapa kolam yang akan dibuat, untuk panjang, lebar, dan tingginya, dan disesuaikan nanti dengan terpal yang akan kita buat. Jadi yang perlu diperhatikan itu yang pertama sistem pengeluaran airnya. Kita usahakan nanti pengeluaran airnya bukan buangan air yang di dalam, yang di dasar. Jadi kotoran-kotoran ikan yang mengendap akan keluar dengan sendirinya dengan sistem inlet yang outlet yang bagus. Jadi kita buat sistem pengeluarannya dengan buang dasar dan dikontrol nanti dari paralon yang ada di luar kolam. Kemudian kita atur nanti ketinggian air, baru setelah itu persiapan kolam dan penyebaran benih. Dalam pemeliharaan dan budidaya ikan itu kita tidak terlepas dari pakan ikan, karena 80% mungkin bahkan lebih modal yang dibutuhkan untuk budidaya ini itu diberikan di pakan. Jadi kita coba buat alternatif bagaimana membuat pakan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar, dengan bahan-bahan yang mudah dapat dan murah dalam segi harga, namun tidak mengurangi nilai gizi yang ada di dalam bahan-bahan tersebut. Jadi tadi kita telah mencoba membuat berbagai satu pelet dengan berbahan dasar 4 macam, itu dengan yang bahan dasar yang di kategori yang protein suplemen dan protein masal. Jadi kita tadi mencoba untuk membuat 10 kg pelet dengan bahan yang tersedia seperti tepung ikan, tepung jagung, dedak, sama tepung tapioka. Tadi telah kita terangkan bagaimana dari proses penghalusan bahan, pencampuran bahan, kemudian pencetakan bahan dan pengeringan serta pengemasan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan dapat menekan biaya produksi budidaya yang terutama di bidang pakan. Yang pertama sekali kita mengenalkan kepada peserta pelatihan, yaitu kita mengenali dulu jenis-jenis ikan yang bisa kita budidayakan. Apakah itu di kolam tanah, di kolam tembok, kolam air deras, maupun di kolam terpal. Dengan intinya dengan keterbatasan sumber air pun kita masih bisa melaksanakan budidaya ikan. Jadi lahan-lahan kita yang tidak produktif bisa kita manfaatkan untuk budidaya, yaitu dengan sistem terpal, ya. Dengan pengembangan seperti budidaya lele, sistem jokok atau sistem booster. Dan kita juga membantu masyarakat untuk menerima hasil panen mereka. Jadi dari ilmunya, ya, dari bagaimana cara budidaya ikannya, terus nanti kita juga membantu di pemasaran seperti itu.
Insinyur Yusra dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta. Hari ini berkesempatan untuk memberikan ilmu yang saya punya kepada ibu-ibu di Nagari Kangian ini, yaitu berbagai macam olahan. Tepatnya yang pertama yang kami coba adalah membuat surimi ikan dari ikan nila. Jadi surimi itu adalah daging lumak yang dibuat dari ikan nila, kemudian kita campur dengan es, sehingganya surimi ini bisa kita jadikan sebagai bahan dasar dari diversifikasi olahan apapun yang akan kita buat. Jadi dari surimi, selanjutnya kita mencoba surimi itu kita olah menjadi beberapa produk. Yang pertama adalah abon ikan, yaitu abon ikan dengan penambahan santan dan bumbu. Kemudian kita keringkan sehingga hasil akhirnya adalah abon. Kemudian yang juga kita buat hari ini adalah nugget, ya, dengan bantuan bahan tambahannya adalah wortel, ya, kemudian bawang-bawang, kemudian kita kukus, dan nugget itu bisa kita harapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari ikan air tawar itu sendiri. Kemudian produk yang kita buat hari ini juga adalah tepung ikan yang berasal dari ikan bilih yang banyak di daerah ini. Kita berharap dari ikan bilih itu tepung ikan ini bisa kita tingkatkan nilai jualnya, terutama pada saat hasil melimpah. Jadi pada saat hasil melimpah, daripada nilai jual ikan rendah, kita buat tepung. Nah, tepung ini bisa nanti kita buat berbagai macam produk. Dan yang terakhir adalah brownies ikan yang tetap kita buat bahan dasarnya adalah dari surimi ikan. Nah, kita selama ini tahu brownies hanya tidak ada yang dari ikan. Nah, kita coba hari ini membuat brownies yang dari ikan. Alhamdulillah antusias sekali peserta pada hari ini. Kami bahagia sekali. Itu kesan dan pesan saya. Jadi pertanyaan yang banyak timbul hari ini adalah, bisakah, terutama misalnya brownies, apakah memang bisa brownies kita buat dari ikan, Bu? Ternyata alhamdulillah tidak ada rasa amis dari brownies tersebut. Saya memberikan materi mengenai tentang pemasaran offline dan pemasaran online, dan juga memberikan pelatihan agar pelaku UMKM di sini dapat mempromosikan produk melalui aplikasi yang disediakan melalui Play Store, contohnya melalui Canva. Alhamdulillah peserta antusias semua dan langsung praktek, dan ada beberapa yang juga sudah berhasil untuk membuat promosi melalui aplikasi template-template yang disediakan melalui Canva. Mungkin support yang bisa kami berikan dari dinas itu adalah pendampingan dalam pembuatan legalitas, mulai dari NIB, PIRT, BPOM, dan halal. Karena untuk produk mereka itu rata-rata makanan semua yang memang harus ada standarisasi produk yang harus dipenuhi.